Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk membuat tugas ini, yaitu tugas tafsir Tarbawi, yaitu membuat video di YouTube. Ya, perkenalkan, nama saya Ulil Amri, Stambuk 101 2018 0130, kelas A2. Saya akan mengumpulkan tugas di YouTube, yaitu tafsir Tarbawi surah Al-Mujadilah ayat 11. Itu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fassahu yasihu lakum wa in qila zuzu fanzuzu Yafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui orang-orang yang apa yang kamu kerjakan. Tafsir surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya memaparkan beberapa poin dimulai dari redaksi ayat dan artinya, kemudian diikuti tafsirnya, merupakan intisari tafsir-tafsir. Itu yang pertama, adab menghadiri majelis dan keutamaannya. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini juga ada dituntun hendaklah seseorang memberikan tempat yang wajar serta mengalah kepada orang-orang yang dihormati dan orang-orang yang lemah. Dan konteks asbabun nuzul, para sahabat ahli Badar adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kedudukan mulia dalam Islam. Karena jasa-jasa besarnya mereka diperjuangkan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tempat khusus kepada mereka. Imam Qurtubi menjelaskan, boleh bagi seseorang mengutuskan pembantunya untuk mengambilkan tempat duduk dan baginya di masjid, dengan catatan membantunya untuk berdiri untuk pindah ke tempat lain ketika mengutusnya datang dan duduk. Dan ayat ini memberikan tuntunan adab dan etika majelis, yakni hendaknya setiap orang berlapang-lapang dalam majelis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya, dan mempersilahkan orang lain agar duduk majelis jika masih memungkinkan. Yang kedua itu, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah memiliki anggapan bahwa apabila seorang dari kalian memberikan kelapangan untuk tempat duduk saudaranya yang baru tiba, atau ia disuruh bangkit untuk saudaranya, itu hendak merendahkannya. Tidak, bahkan itu akan merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah. Orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya dan bersegera saat disuruh Rasulullah bangkit, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang tahu adab majelis, maka Allah meninggikan derajat mereka.
Dan ketiga itu pengetahuan dan balasan Allah. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi dan keterbelakangannya. Seluruhnya itu dikabarkan Allah di akhirat nanti akan diberinya balasan. Mereka yang dengan ikhlas memberikan kelapangan kepada saudaranya dan mereka mentaatinya, mereka akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Demikian pula mereka yang tidak mau memberikan kelapangan, bahkan orang munafik yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil, mereka juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Allah memberikan balasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan hakikat perbuatan, dan motivasi ada balik perbuatan itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini itu tuntutlah ilmu. Tanpa ilmu pincanglah agama, tanpa agama suatu ilmu tak berguna. Terima kasih.